Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Muda Mudi Channel. How was your day, sahabat Mudi? Jika memang sebuah hubungan harus berakhir, aku memilih untuk melepasnya dengan ikhlas. Walaupun pada akhirnya hatiku harus sendiri dan memeluk sepi. Pada beberapa pengkhianatan, aku selalu memilih untuk membiarkan dia memilih jalan yang dia tetapkan. Karena bagiku, jika sudah gak setia, sebuah hubungan sudah gak akan ada gunanya lagi. Dulu, aku sering menelan kecewa sendiri. Aku biarkan hatiku sakit tanpa penawar. Dulu, aku selalu menoleransi ketika diabaikan. Hingga akhirnya aku sadar, jika dia memang menyayangiku, dia akan punya waktu untukku, tanpa perlu aku mengemis, meminta perhatian dari dirinya. Gak perlu aku bertahan untuk sesuatu yang sudah gak ada sebuah kebahagiaan. Percuma. Ada sebagian orang yang dengan sekuat tenaga mempertahankan sebuah hubungan yang di dalamnya bahkan sudah gak ada lagi sebuah kebahagiaan. Dibanding memilih pergi, beberapa hati rela tersakiti berkali-kali dengan harapan dia yang akan berubah menjadi seperti yang kamu inginkan. Padahal kamu sedang memupuk ekspektasi yang pada akhirnya akan menyakiti dirimu sendiri. Sedih, pilu. Tapi setiap orang punya pilihan masing-masing, bukan? Dan aku hanya sebagai pendengar cerita, gak berhak menentukan apa-apa. Walau terkadang aku terbawa suasana dan ikut kesal mendengarnya. Dulu aku pernah menjadi sepertimu. Mungkin suatu hari nanti kamu akan mengerti. Sebenarnya bukan sesuatu hal yang salah berusaha untuk bertahan jika masih mampu dan kuat. Jikalau masih menganggap hubungan itu akan membaik seiring berjalannya waktu. Karena masih cinta. Virus merah jambu ini yang menjadi sebuah alasan untuk bertahan pada seseorang. Cinta, sebuah kata yang dijadikan tameng untuk kebodohan dalam mencintai seseorang. Kadang aku berpikir, apakah logika memang sudah berhenti dipakai saat cinta menguasai hati? Hingga kebahagiaan sendiri menjadi nomor sekian dibandingkan kebahagiaan dia yang belum tentu memikirkan kebahagiaanmu juga. Tapi apa daya, jika cinta sudah bicara, gunung setinggi apapun akan mampu didaki, tanpa peduli apakah kaki sudah berdarah-darah dan hampir mati karena dingin dan sepi. Melepas dan mengikhlaskan. Sebuah jalan terakhir ketika bertahan sudah terlalu melelahkan. Apa kamu pernah merasa bahwa kepergian seseorang sebuah pertanda bahwa hubunganmu dengannya memang belum ditakdirkan bersama? Apa kamu pernah menyadari bahwa Allah memberikan tanda bahwa bukan dia yang Allah inginkan untuk menemanimu hingga akhir waktu? Tapi seringkali kamu begitu keras kepala untuk tetap mempertahankan sesuatu yang sebenarnya bukan milikmu. Jika memang sulit, mengapa harus dibuat rumit? Terkadang melepas dan mengikhlaskan merupakan sebuah jalan terakhir ketika bertahan sudah terlalu menyakitkan. Karena yang pergi memang sudah seharusnya pergi. Aku memilih untuk melepas dan mengikhlaskannya.
Karena aku gak ingin berjuang sendiri, kehabisan darah lalu mati, dan setelahnya kamu bisa bebas pergi. Aku ingin bisa memaki ibarat dirimu berbekal ransel penuh bahan makanan di punggungmu, sementara aku harus bertahan lewat sisa roti yang terasa terlalu keras di mulutmu. Jika boleh aku lemparkan granat ke hatimu, aku hanya ingin tahu, mungkinkah ia remuk karena aku? Dulu aku pernah percaya bahwa suatu hari nanti kita akan bahagia. Aku sadar jikalau kita begitu berbeda dalam segalanya. Aku ini menyendiri, sementara kamu dengan mudah bisa bersosialisasi. Kamu punya banyak kawan di luar sana, sedang aku bertemu dengan orang yang baru kenal aja sudah panas dingin rasanya. Tapi kamu pernah membuatku percaya bahwa suatu hari semua perbedaan ini akan menemui muaranya. Kita akan tetap baik-baik aja. Pernah aku membayangkan suatu hari nanti kita akan duduk berdampingan dengan nyaman, merasa saling melengkapi tanpa beribu alasan, tanpa banyak pertanyaan. Kita saling menghargai, sebab gak ada alasan untuk saling menikam pisau dalam sunyi. Lalu ku telan segala omong kosong soal cinta. Ku berikan semua yang aku punya. Bersamamu aku merasa bahagia. Walau harus sering bertengkar memutuskan harus makan di mana. Kamu pernah menjadikanku manusia yang paling bersyukur sedunia. Hanya dengan berbagi tawa berdua di beranda. Kemudian duduk-duduk malas dan kita berdua melewati waktu demi waktu. Aku menerima kebiasaanmu yang suka menunda mandi sebelum malam. Ku akrabi bulir-bulir keringat. Ku seka dengan penuh cinta yang kini hanya menyisakan sembilu. Ku terima protesmu yang jengah melihatku lamban. Ku nikmati semburat tangis yang gak terelakkan. Namamu yang pernah begitu gigih ku tasbihkan. Kamu sempat jadi alasanku bertahan di tengah perjalanan yang membuatku hampir mati kelelahan. Menemukan dirimu di ujung perjuangan pernah jadi satu-satunya alasan aku untuk gak berhenti berjuang. Perjalanan keras macam itu membuatku makin mensyukurimu sebagai kenyamanan. Sayangnya, kini aku hanya sedang kehilangan pijakan. Kehabisan cara meyakinkan diri sendiri untuk berjalan dan bertahan. Hingga aku habis napas, setengah pingsan, lalu kehilangan jawaban atas tanda tanya besar. Masih pantaskah kamu diperjuangkan? Yang terjadi selama ini hanya sebuah angan, mimpi semu yang jauh dari kenyataan yang ada. Di depan dirimu ingin kuteriakan, apa yang sedang kamu cari? Gak sadarkah dirimu atas kehadiranku di sini? Selama ini bagiku, kamu sebuah muara kehidupan, poros tengah yang membuat seluruh duniaku berputar. Tapi bagaimana dengan posisiku di matamu? Bukankah aku hanya satu episode yang kamu nikmati sebaik mungkin untuk kemudian ditinggalkan saat tulisan tamat, the end muncul di hadapanmu? Bukankah aku hanya persinggahan yang pada akhirnya juga akan kamu lepaskan? Mati-matian aku berkorban. Ku berikan semua yang bisa ku persembahkan. Hanya bersamamu aku pernah menjelma jadi insan bodoh
yang mau mengerjakan apa saja selama kamu suka. Aku terus berusaha jadi yang terbaik untukmu, meski diriku masih jauh dari kata sempurna. Dalam segala ketulusan cintaku untukmu, gak bisakah kamu temukan setitik aja rasa cinta? Aku yang memang gak ada pesona, atau kamu yang gak punya hati sebagai manusia? Aku mencintaimu setulus-tulusnya hatiku. Kau cintai aku sewajarnya. Dan seperti sudah kuduga sebelumnya, cinta kita punya masa kadaluarsa. Kamu memilih dia yang bisa mendapatkan cintamu tanpa perlu banyak usaha. Bohong jika ku bilang aku baik-baik saja. Merindukanmu sebuah bentuk hukuman Allah yang paling menyiksa. Aku gak baik-baik aja. Di matamu barangkali kau tetap melihatku kuat dan bahagia. Tapi setiap malam terasa sulit untuk kupejamkan mata ini. Sulit bagiku untuk terlelap di gelapnya malam. Lebih dari sekali kamu menerobos masuk tanpa izin ke dalam impian, membuatku bangun dengan jantung berdebar kencang dan berkeringat dingin. Aku pernah jadi sosok yang suka menyiksa diri sendiri dengan mengunjungi tempat-tempat kemana kita biasa pergi. Kubayangkan kembali betapa nyamannya jika kamu ada di sisi, mendampingiku meski hanya separuh hatimu. Kubuka kembali pesan-pesan lawasmu hanya demi sedikit rasa hangat di hati. Aku rela membayar apapun, dengan cara apapun, demi mendapatkannya sekali lagi. Tahukah kamu apa yang paling menyiksa dari semuanya? Kejatuhanku yang sangat dalam padamu membuatku takut gak bisa lagi jatuh cinta. Kamu sudah mengambil semuanya. Padamu sudah kuberikan segalanya. Hampir gak ada rasa yang tersisa untuk cinta selanjutnya. Aku mati rasa. Hatiku gak bisa lagi membuka. Dalam titik-titik terlemahku, sempat terucap permohonan agar diberikan amnesia, agar aku lupakan semuanya. Atau matikan saja aku. Gak peduli jika sekalipun Allah harus mengirimku ke neraka. Merindukanmu sebuah bentuk hukuman Allah. Kemampuanku sebagai manusia sungguh gak seberapa untuk menghadapinya tanpa kesakitan. Terkadang kita gak bisa memilah lagi mana yang pantas bagimu dan bagiku, mana yang gak menyakiti, di mana kita seharusnya berdiri. Aku memutuskan pergi. Di mataku ini bukan soal kepemilikan, bukan soal kamu menemani siapa, bukan juga soal bersama siapa kamu seharian. Semuanya ini soal keputusan. Ada yang harus berani ambil resiko dan memulai. Dan nampaknya hatimu terlalu lembut untuk menyakiti. Maka izinkan aku yang mengawalinya. Aku punya cara berbeda untuk menyayangimu. Pegang kata-kataku ini. Aku pergi bukan berarti membenci. Aku cuma mau kamu tahu bagaimana pentingnya aku. Aku cuma mau kamu merasakan dunia tanpa berbagi nafas denganku. Aku ingin memberanikan diri, merasakan belantara hidup tanpa kehadiranmu yang hanya setengah hati untukku. Supaya kita bisa sama-sama tahu, bahagiakah jika kamu gak bersanding denganku? Tangguh dan kuatkah aku tanpa adanya dirimu? Izinkan aku menyayangimu dengan caraku sendiri. Aku gak akan banyak bertanya
kamu sedang apa dan sedang dengan siapa. Aku juga gak akan rewel meminta kamu menemaniku makan atau berjalan-jalan. Akan aku buktikan, aku sanggup untuk sendiri berteman sepi. Mencintaimu berarti menangguhkan diri. Aku ingin jadi insan yang menguatkan, bukan membuka lubang kelemahan. Mencintaimu dengan berbeda bukan berarti gak mencintaimu sama sekali. Saat kau butuh teman diskusi, waktuku sudah pasti kamu miliki. Aku gak pernah jauh, hanya sedikit menyingkir demi menjaga hati. Perhatianku jelas berjeda, tapi berarti. Rasa cintaku saat ini hanya dalam diam, gak perlu diteriakkan lantang. Jika terlalu keras cinta ini kusuarakan, justru membuatmu sakit. Dan bukankah sesuatu yang tenang dan gak lantang biasanya gak kunjung reda? Aku meninggalkanmu karena sungguh mencintaimu. Aku memilih pergi bukan karena kau gak lagi kucintai. Kini izinkan aku mencintaimu dengan caraku sendiri. Wahai waktu, tolonglah ajari aku untuk dapat memeluk sepi. Oke sahabat Mudi, sekian dulu episode Muda Mudi kali ini. Semoga konten kali ini bisa bermanfaat dan dapat membuat kamu berkembang menjadi lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan jangan lupa juga untuk tekan lonceng notifikasinya agar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari Muda Mudi Channel. Komen, kritik, saran ditunggu ya di kolom komentar. Jangan lupa bagikan linknya ke teman-teman sahabat Mudi semuanya. Keep health, stay safe, and sampai jumpa lagi di Muda Mudi next episode. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye.